Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu walaupun secara virtual melalui channel YouTube untuk melaksanakan agenda kegiatan masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah atau Matsama yang dilakukan secara daring di awal tahun pelajaran 2020-2021, yang ini merupakan suatu kegiatan bagi peserta didik baru kelas 10 Man Salatiga. Pagi hari ini kita akan membahas tentang wawasan kemadrasahan, apa itu madrasah, bagaimana cara belajar mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, kurikulum apa yang digunakan di Man Salatiga, serta profil singkat tentang Madrasah Aliyah Negeri Salatiga. Ini adalah materi wawasan kemadrasahan yang pertama, dan insya Allah besok akan disambung dengan materi wawasan kemadrasahan yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Jamaluddin SAG. Baiklah, mari kita mulai. Kita bahas dulu apa sih sebenarnya madrasah itu. Madrasah itu adalah satu satuan pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam. Kita tahu selama ini ada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan madrasah itu sama-sama pendidikan formal, akan tetapi di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi di Kementerian Agama kita mempunyai Rodatul Atfal atau RA, sama tingkatannya dengan TK yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian kita juga mempunyai Madrasah Ibtidaiyah, tingkatannya sama dengan SD, Madrasah Sanawiyah mempunyai tingkatan yang sama dengan SMP, dan Madrasah Aliyah yang sama tingkatannya dengan sekolah menengah atas atau SMA. Ada juga Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK yang mempunyai tingkatan sama dengan SMK atau sekolah menengah kejuruan. Kemudian apa itu Madrasah Aliyah? Seperti tadi yang sudah kita singgung sedikit, bahwa Madrasah Aliyah itu adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah yang merupakan lanjutan dari SMP atau MTS atau sekolah lain yang sederajat, di mana Madrasah Aliyah ini diakui sama atau setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Nah, sekarang mengapa sih kita harus sekolah di Man Salatiga? Mengapa Anda memilih di Man Salatiga? Tentu saja Anda punya jawaban sendiri-sendiri ya. Tetapi ada banyak alasan mengapa anak didik Muslim harus sekolah di Man Salatiga. Kita lihat. Ya, satu, Man Salatiga itu banyak sekali keunggulan dan keuntungannya. Yang pertama, pendidikan agama Islam lebih dari SMK atau SMA umum yang lain. Kalau di SMA atau di SMK Anda cuma mendapatkan PAI, pendidikan agama Islam, tetapi kalau di Madrasah Aliyah Anda mendapatkan pelajaran-pelajaran yang lebih spesifik lagi. Ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada ilmu kalam, dan lain sebagainya. Ya, jadi pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah lebih dari di SMA dan SMK umum lain. Nah, kemudian selain itu tentu saja di Madrasah Aliyah tidak jauh berbeda untuk pendidikan umumnya. Sama, juga belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Jangan lupa bahwa tamatan Man Salatiga itu dapat juga melanjutkan perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta apapun dan dimanapun. Jadi nggak usah khawatir. Sekolah di Salatiga harus ke IAIN, harus ke sekolah-sekolah perguruan tinggi Islam, tidak, bisa juga ke pendidikan perguruan tinggi negeri yang umum atau perguruan tinggi swasta dan yang lainnya. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian tamatan Salatiga itu mendapatkan keterampilan hidup sebagai bekal kerja atau berwirausaha, ya, karena di Salatiga ada berbagai macam pelajaran-pelajaran yang sebagai bekal life skill Anda, gitu ya. Nanti ada keterampilan tata busana, ada IT, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja Anda sudah tahu Salatiga lokasinya ada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 12, di mana lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh transportasi yang umum. Nah, sekarang fasilitas apa saja yang ada di Salatiga? Anda pasti bertanya, kenapa? Karena Anda belum bisa masuk sekolah, belum bisa melihat secara langsung, belum bisa ke kelas, belum bisa melihat kantin, belum bisa masuk ke lab dan lain sebagainya. Tetapi kita akan coba memberitahu bahwa di Salatiga itu fasilitasnya sangat lengkap. Ya, semua ruang kelas di Salatiga itu jelas sudah ada LCD-nya, ada LCD proyektornya, ya. Jadi nggak usah khawatir apabila ada pelajaran-pelajaran yang menggunakan tampilan-tampilan yang membutuhkan film, membutuhkan audio visual dan lain sebagainya, sudah lengkap. Semua kelas ada. Kemudian kita juga ada laboratorium fisika, kimia, dan biologi. Ada lab bahasa dan multimedia. Kemudian lab komputer, ada internet lengkap dengan hotspot area, ada komputer multimedianya. Kemudian ada ruang praktik tata busana menjahit. Kemudian ada ruang praktik IT teknik komputer, gitu ya. Ada juga ruang khusus untuk seni tari. Kemudian sekarang kita alhamdulillah sudah mempunyai masjid yang megah dan nyaman. Nanti bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian perpustakaan yang dilengkapi dengan fasilitas internet. Ya, kemudian bagaimana sih prospek lulusan peserta didik dari Salatiga? Tentu saja Salatiga sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya, sama dengan SMA dan SMK yang dapat melanjutkan pendidikan kemanapun, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, apalagi kalau mau ke STAIN, UIN, sekolah profesi, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Lulusan Salatiga dapat juga berwirausaha sesuai dengan bidang keterampilan masing-masing, ya. Ya, kemudian lulusan MAN dapat juga bekerja di segala sektor, baik formal ataupun informal. Banyak alumni-alumni Salatiga yang sudah berhasil di segala sektor. Lulusan Salatiga mempunyai posisi tersendiri di masyarakat karena kemampuan agamanya. Ya, ini tidak suatu hal yang aneh, karena biasanya kalau lulusan dari Salatiga itu pasti ditanya, dari mana? Dari Salatiga. Oh, tolong silahkan menjadi imam masjid. Lulusan Salatiga? Oh, alhamdulillah, tolong khutbah di masjid kami dan lain sebagainya. Itu satu hal yang keunggulan tersendiri karena kemampuan agama yang didapat di Madrasah Aliyah Negeri Salatiga. Dan terbukti juga bahwa lulusan Salatiga banyak yang sudah berhasil di segala bidang dan di segala posisi. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke profil Madrasah Aliyah Negeri Salatiga. Bagaimana sebenarnya Salatiga itu, bagaimana sejarahnya, dan lain sebagainya. Yuk kita simak bersama. Yang pertama, Anda lihat ada di atas itu ada foto Gunung Merbabu. Itu adalah Salatiga tempo dulu. Dulu masih zaman PGA, ya. Jadi Salatiga itu adalah merupakan sekolah yang berasal dari PGA, Pendidikan Guru Agama. Ya, itu zaman dulu kala. Kita lihat di situ suasananya masih asri sekali. Kita lihat di situ ada ruangan untuk sekarang masih ada, masih tetap lestari. Suatu cagar budaya di situ yang sekarang digunakan sebagai ruang tamu dan ruang kepala madrasah. Ya. Pada tahun 1990, Salatiga PGA berubah status menjadi Madrasah Aliyah Negeri Salatiga berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 64 tahun 1990. Jadi perubahan dari PGA ke Salatiga itu pada tahun 1990. Berapa tahun ya?
Sudah lama sekali. Berarti Man Salatiga itu termasuk sekolah yang sudah tua ya, sekolah yang sudah lama sekali di Salatiga. Nah, kemudian Man Salatiga mempunyai hak milik tanah nomor 49, luas tanah 5.113 meter persegi, kemudian luas bangunan 2.882 meter persegi. Nah, luas bangunan hingga saat ini itu lebih dari 4.847 meter persegi. Luar biasa, luas sekali. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa visi dan misi dari Man Salatiga. Masih siap? Masih semangat untuk menyimak? Yuk kita bahas bersama-sama apa visi dari Man Salatiga. Ya, visi dari Man Salatiga itu unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, dan terampil. Jadi, unggul dalam prestasi, berarti kita punya prestasi yang unggul, berakhlakul karimah, mempunyai akhlak yang baik, bisa diterima di masyarakat, dan terampil, bisa menggunakan keterampilan yang ada sebagai bekal hidup. Kemudian, misinya, yang pertama, Man Salatiga menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik yang dilakukan dengan sifat religius, jujur, peduli, dan disiplin. Kemudian, misi yang kedua, mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan menciptakan lingkungan yang islami di madrasah yang dilakukan dengan religius, jujur, dan disiplin. Kemudian misi yang ketiga, menumbuh kembangkan akhlakul karimah pada seluruh warga madrasah yang dilakukan dengan religius, jujur, dan disiplin. Ingat, di sini selalu ada religius, jujur, dan disiplin. Ya, yang terakhir, visi dari Man Salatiga itu menyelenggarakan pembinaan pengembangan diri dan pelatihan keterampilan untuk menumbuh kembangkan minat, bakat, dan keterampilan peserta didik yang dilakukan dengan religius, jujur, peduli, dan disiplin. Oke, itu tadi adalah misi dari Man Salatiga. Luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, untuk akreditasi Man Salatiga tentu saja sekolah yang sudah berusia lama dan sudah mempunyai banyak fasilitas, tentu saja akreditasi Man Salatiga akreditasinya adalah A. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi Anda bergabung di Man Salatiga. Nah, sekarang kita lihat grafik penerimaan peserta didik. Ini kita coba rangkum dari tahun 2007 sampai 2007-2008 sampai terakhir kemarin. Grafiknya bisa kita lihat semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Iya. Dan terakhir kemarin pada tahun pelajaran 2020-2021 jumlah pendaftar ada 555 dan alhamdulillah yang diterima 385 dan Anda termasuk salah satu di antaranya. Iya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang kurikulum. Masuk ke kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Sering kita mendengar kata kurikulum. Ya kan? Kurikulumnya apa? Oh, kurikulumnya kurikulum 2013. Oh, punya aku masih kurikulum 2006. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum itu sebenarnya asal mulanya itu berasal dari kata kurir. Tahu ya kurir ya? Itu banyak sekali ocol sebagai kurir itu ya. Yang kalau kita memesan makanan, kita menggunakan aplikasi, kemudian makanan sudah datang di tempat kita menggunakan kurir, pengantar. Kalau di situ asal mulanya kurir itu mempunyai arti pelari atau kurir atau tempat berpacu. Nah, kurikulum itu adalah mata pelajaran yang harus ditempuh sehingga hasil akhirnya adalah mendapatkan ijazah. Jadi, dari pengertian tersebut ada dua hal pokok, yaitu kurikulum satu, ada mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, kemudian yang kedua, tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Oke, itu pengertian dari kurikulum. Nah, banyak sekali pengertian-pengertian lain dari kurikulum. Ada yang memberi arti bahwa kurikulum itu adalah semua pengalaman belajar atau learning experiences
yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Banyak sekali ahli-ahli yang berpendapat tentang kurikulum, ya. Ada Harold P. Alberti dan lain sebagainya. Nah, sekarang karena kita tinggal di Indonesia, kita lihat pengertian kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, bahwa yang namanya kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu pengertian dari kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita semua sudah menggunakan kurikulum tahun 2013. Anda lihat tujuannya menggunakan kurikulum 2013 untuk membesarkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Ya, ini bisa Anda lihat sendiri, bisa Anda baca nanti di materi slide yang akan kita bagikan di grup WA masing-masing ya. Struktur kurikulum, kemudian Permendikbud nomor 69 tahun 2013 dan lain sebagainya. Oke, yang penting bahwa di Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, struktur pelajaran atau struktur kurikulum terbagi dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu mata pelajaran kelompok A, mata pelajaran kelompok B, dan mata pelajaran kelompok C. Apa sajakah itu? Kelompok mata pelajaran A dan B itu adalah merupakan mata pelajaran wajib. Sedangkan kelompok C itu adalah merupakan kelompok mata pelajaran sesuai dengan peminatan program masing-masing. Ya, jadi mata pelajaran kelompok A, kelompok wajib. Jadi semua program, apakah itu MIPA, apakah itu IPS, apakah itu agama, apakah itu bahasa, wajib menempuh mata pelajaran ini. Di antaranya ada Al-Quran Hadis, 2 jam tatap muka, JTM itu jam tatap muka. Kemudian ada Akidah Akhlak 2 jam tatap muka, Fikih 2 jam tatap muka, SKI, dan lain sebagainya. Kemudian ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, ada Bahasa Arab, ada Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk mata pelajaran kelompok A yang wajib ditempuh di semua program. Kemudian mata pelajaran kelompok B, ada Seni Budaya, ada Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, ada Prakarya dan Kewirausahaan, menyenangkan kelihatannya ya. Kemudian ada mata pelajaran kelompok C, yaitu mata pelajaran sesuai dengan peminatan atau sesuai dengan program studi masing-masing. Nah, sekarang kita membahas tentang beban belajar. Apa itu beban belajar? Apakah merupakan suatu beban? Tentu tidak. Namanya saja beban belajar, tetapi bukan merupakan suatu beban. Oke? Iya. Beban belajar itu adalah jam belajar yang harus ditempuh. Ya, jadi beban belajar yang dalam 1 minggu harus kita tempuh dalam 1 semester. Untuk kelas 10, 11, dan 12, sekurang-kurangnya Anda harus menempuh beban belajar selama 51 atau 52 jam per minggu. Dalam durasinya, 1 jam pelajaran di Madrasah Aliyah Negeri Salatiga itu ada 45 menit. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas beban belajar terdiri dari 3 kelompok mata pelajaran wajib A, mata pelajaran wajib B, kemudian ada mata pelajaran peminatan. Kemudian ada juga mata pelajaran pilihan dan pendalaman. Ya, nanti bisa ditanyakan ya, apa saja itu. Kalau Anda masih ada pertanyaan-pertanyaan, kita tanyakan. Anda bisa bertanya kepada pembimbing kelas masing-masing, pendamping kelas masing-masing, atau bisa juga langsung tanya kepada Pak Wastan. Oke? Ya. Nah, sekarang kita lihat beban belajarnya. Besok ya, insya Allah ini kita sudah ingin sekali langsung bertatap muka, belajar di madrasah bersama-sama, tetapi ini masih dalam suasana pandemi COVID-19,
Tidak apa-apa, kita belajar menggunakan cara daring atau online. Nah, apabila besok sudah diperkenankan untuk bertatap muka secara langsung, maka jam belajarnya Anda belajar dari jam 7 sampai jam 14.30. Lama nggak ya? Cepet. Karena selama ini kita sudah terlalu lama berada di rumah. Jadi kita pengen belajar. Lebih lama, lebih baik belajar di madrasah. Oke, kita lihat di situ. Istirahat pada jam 10, istirahat pertama selama 15 menit. Kemudian istirahat kedua selama 30 menit atau lebih itu ya. 30 menit atau lebih. Istirahat dua itu digunakan untuk sholat zuhur berjamaah di Masjid Darussalam Mansalatiga. Ya. Itu pengelompokan jam belajarnya. Mapel wajib, kelompok AB dan peminatan, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat, nanti kita bagikan slide-nya ya. Oke, nah sekarang kita lihat peminatan atau program studi yang ada di Mansalatiga. Ada 4 ya. Ada MIPA, ada IPS, kemudian ada bahasa, dan juga ada program keagamaan. Untuk MIPA, masing-masing tingkatan kelas ada 4 rombongan belajar. Ada berarti kalau 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4. IPS 10, IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, IPS 5. Bahasa cuma 1, 10 bahasa. Keagamaan cuma 1, 10 agama. 3 tahun temannya sama. Tidak apa-apa. Oke? Nah, sekarang iya, kita lihat mata pelajaran peminatan. Mata pelajaran peminatan itu adalah mata pelajaran sesuai dengan program studi atau program peminatan masing-masing. Di peminatan MIPA ada mata pelajaran matematika, fisika, biologi, dan kimia. Untuk IPS ada ekonomi, ada geografi, ada sosiologi, dan ada sejarah. Sedangkan untuk peminatan ilmu bahasa dan budaya kadang disingkat dengan IBB. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, antropologi, dan sastra Indonesia. Untuk keagamaan ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada ilmu kalam, ada akhlak, dan ada bahasa Arab. Wow, luar biasa. Nah, oke. Sebagai ciri khas madrasah, di Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, kita menggunakan kurikulum 13 dengan muatan lokal bahasa Jawa, dan jangan lupa kita juga mempunyai program keunggulan PAI, Pendidikan Agama Islam. Apa sih itu? Yaitu program hafalan, doa, harian, dan surat-surat dalam Al-Quran. Jadi, nanti setelah Anda lulus dari Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, Anda semakin bisa memperdalam dan hafal dengan doa-doa harian, dan juga bisa menghafalkan surat-surat dalam Al-Quran. Untuk kelas 10, Anda hafal minimal 10 surat dalam juz 30. 10 surat dalam juz 30. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Ahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Quraisy, Al-Fil. Hafal, sudah hafal. Ya. Oke. Kemudian hafal minimal 10 doa-doa pilihan. Doa-doa sehari-hari ya. Ada doa mau tidur. Gimana doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Kemudian ada juga doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ada doa mau makan, Allahumma barik lana, dan lain sebagainya. Saya yakin Anda semua sudah terbiasa dengan doa-doa harian itu, dan nanti Anda akan mempelajari lebih jauh. Oke. Kemudian bisa cakap dan berwudu secara tertib dan benar. Kemudian hafal bacaan sholat fardu dengan fasih, insya Allah ya. Kemudian melaksanakan sholat fardu dengan tertib dan lancar. Nanti sewaktu di madrasah kita bisa sholat berjamaah bersama-sama di Masjid Darussalam. Kemudian Anda hafal minimal 30 lafal Asmaul Husna secara urut dengan artinya. Insya Allah hafal ya. Karena tiap hari nanti kita baca apabila sudah ada kegiatan belajar mengajar di madrasah,
setiap pagi kita akan membaca Asmaul Husna bersama-sama, gitu ya. Ya, selanjutnya di kelas 11, ya Anda bisa baca sendiri. Tentu saja dari kelas 10 ke kelas 11 semakin meningkat hafalannya, doa-doanya juga semakin banyak gitu ya, sampai ke kelas 12 nanti. Ya, dan lain sebagainya. Oke. Ya. Beban belajar tadi selama 52 jam. Kemudian ini keunggulan-keunggulan dalam bidang akademik. Doa bersama sebelum dan sesudah KPM. Ini ada satu program khusus ciri khas Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, yaitu ada program Tahfidzul Quran. Iya, yaitu program untuk menghafal Al-Quran. Kalau Anda bisa menghafal Al-Quran berapa juz, Anda akan mendapatkan beasiswa. Kemudian yang kedua, nanti apabila Anda lulus, insya Allah Anda akan lebih mudah untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri favorit. Karena sekarang banyak perguruan tinggi negeri favorit, apabila ada yang bisa hafid, bisa hafal Al-Quran, akan langsung bisa diterima di perguruan tinggi negeri sesuai dengan program jurusan yang diinginkan. Anda mau jadi dokter? Hafal Al-Quran bisa. Anda mau menjadi tentara, hafal Al-Quran, bisa. Anda mau menjadi apapun, kalau Anda hafal Al-Quran, insya Allah bisa. Semuanya bisa. Ya. Oke, sebelumnya kita lihat lagi. Ya, sebelum ke prestasi, kita lihat tentang program Tahfidzul Quran. Apa sih program Tahfidzul Quran itu? Ya, jadi yang namanya program Tahfidzul Quran adalah program untuk menghafalkan Al-Quran gitu ya. Nah, dulu Alhamdulillah ini sudah beberapa tahun kita menyerahkan piagam dan beasiswa khusus bagi siswa Tahfidzul Quran. Bahkan kita pernah mendapatkan kehormatan Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dulu pernah memberikan secara langsung piagam dan beasiswa Tahfidzul Quran. Ya, ada asrama putri Tahfidzul Quran. Ya, Anda bisa melihat itu suasana asramanya. Ya, tidak jauh dari Mansalatiga. Dan ini nanti alhamdulillah kita juga mendapatkan tambahan asrama gitu ya. Nanti insya Allah bisa dibuka program 16 santri putri dan 16 santri putra untuk tinggal di asrama Tahfidz Quran. Ini yang Anda lihat, ini adalah suasana asrama putri Tahfidz Quran. Oke. Ini sewaktu peresmian, dulu diresmikan oleh Wali Kota Salatiga, Pak Yuli itu ya, Bapak Yulianto SEMM, dan juga Bapak Wakil Wali Kota Salatiga, Pak Haji Muharis SSI MSI, meresmikan asrama Putri Tahfidz pada hari Ahad 7 Januari 2017, 3 tahun yang lalu. Oke. Nah, kita lihat berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di program Tahfidzul Quran Mansalatiga. Oke. Itu tadi sekilas tentang Tahfidzul Quran. Nah, sekarang kita lihat keunggulan-keunggulan lainnya. Ya, di Mansalatiga sudah terbiasa mengembangkan budaya membaca dan menulis, literasi. Mansalatiga pernah menghasilkan antologi buku Barat Literasi Mansa, dan itu merupakan karya peserta didik Mansalatiga dan buku itu sudah diterbitkan. Kemudian ada pengembangan Mansa Research atau karya tulis ilmiah. Ya, program itu khusus untuk peserta didik kelas 11 untuk menulis ilmiah. Jadi pembiasaan menulis ilmiah, membuat karya tulis ilmiah. Dan apabila nanti sudah melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, sudah biasa membuat skripsi sudah bukan suatu masalah. Membuat tesis sudah bukan suatu masalah. Karena di sewaktu belajar di Mansalatiga sudah diajak untuk membuat karya tulis ilmiah. Iya, tujuannya Mansa Research
Bisa Anda lihat sendiri di situ ya. Meningkatkan keterampilan peserta didik berpikir kritis dan problem solving, meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, berlatih bekerja sama, meningkatkan keterampilan komunikasi, meningkatkan kreativitas peserta didik, dan lain sebagainya. Oke. Ya, itu tadi sekilas tentang program-program pengembangan diri di Madrasah Aliyah Negeri Salatiga. Dan untuk peserta didik yang diterima di perguruan tinggi, ini data tahun 2018, 2019 juga ada ya, belum kita masukkan. Itu ada sejumlah 210 peserta didik berhasil diterima di perguruan tinggi melalui berbagai macam jalur dan berbagai macam perguruan tinggi negeri favorit. Ada UNES, ada Undip, ada UN Malang, UIN Wali Songo. Kemarin yang di tahun 2019 kemarin ada yang diterima di STAN dan lain sebagainya. Dan itu sudah satu kebiasaan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, satu hal yang sudah biasa. Nah, yuk sekarang kita lihat profil alumni Man Salatiga. Untuk profil ini nanti Pak Waston cuma memberikan sekilas beberapa alumni dari siswa Man Salatiga yang berhasil. Untuk profil alumni Man Salatiga yang lain nanti akan dibahas atau diterangkan oleh Pak Jamal di sesi wawasan kemadrasahan yang kedua untuk besok hari Rabu. Ya, sekarang Pak Waston akan berikan gambaran sekilas profil alumni Man Salatiga. Ya, yang pertama ini ada yang namanya Mas Purnama ini. Lulusan tahun 2012, Ketua OSIS, Ketua SKI, Sekota Salatiga tahun 2012. Kemudian dia berhasil memperoleh beasiswa bidik misi dari pemerintah, lulusan pendidikan bahasa di Universitas Negeri Semarang. Kemudian dia memperoleh penghargaan sebagai wirausaha muda inspiratif. Nah, sekarang dia menjabat sebagai Presiden Direktur Arsimizaf Training Center dan pemilik usaha mikro Arsimizaf. Ya, Pak Waston masih ingat waktu masih belajar di Man Salatiga, memang anaknya ulet luar biasa, semangat luar biasa, dan tidak malu untuk berwirausaha. Waktu di sekolah dia sekalian berjualan donat dan sekarang donatnya sudah booming menjadi satu perusahaan yang punya banyak karyawan. Luar biasa. Ya. Kemudian ada Muhammad Hasanuddin. Dia lulusan jurusan Ilmu Agama tahun 2013 di Man Salatiga, kemudian memperoleh beasiswa S1 dari Al Azhar University of Cairo di Fakultas Syariah Islamiyah tahun 2014. Dan sekarang baru menyelesaikan skripsinya dan akan lanjut S2 di Mesir. Luar biasa. Ada Alvin Rosida, lulusan Man Salatiga 2013. Dia diterima di S1 Bahasa Inggris dari YN Salatiga, memperoleh beasiswa S2 dari pemerintah India tahun 2018 di Mangalore University jurusan Master of Art English Study. Oke, sekarang kita akan mengenalkan kepada Anda unsur pimpinan dan wali kelas. Wali kelas 10 tentu saja wali kelas Anda di tahun pelajaran 2020-2021. Oke, ya sekarang kita akan mengenalkan kepada Anda walaupun belum bisa bertemu langsung, belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya yakin nanti apabila Anda bertemu pada beliau-beliau, Anda sudah tidak asing lagi dan bisa mengenalinya. Yang pertama, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, beliau Bapak Haji Handono SAG MPD. Beliau selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Salatiga. Selanjutnya untuk Kepala Tata Usaha Man Salatiga ada Bapak Setia Satpuspa Dewangga. Namanya panjang sekali, kita biasa memanggil dengan panggilan Pak Puspa. Ya, selanjutnya Pak Hadi panggilannya atau Pak lengkapnya Pak Dr. Haji Hadi Mulyanto MSI. Beliau selaku Waka Kurikulum, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, dan kesehariannya beliau mengajar sebagai guru kimia. Selanjutnya ada Pak Karman atau Pak Sukarman SPD selaku Wakil Kepala Kesiswaan. Beliau mengajar sebagai guru sosiologi. Selanjutnya ada Pak Ihsan, nama lengkapnya Pak Nur Ihsan SPD MPD.
beliau selaku Wakil Kepala Madrasah Sarana Prasarana, bidang sarana prasarana. Selanjutnya beliau juga mengajar sebagai guru matematika. Kemudian ada Pak Dr. Haji Fahru Rozi selaku Wakil Kepala Bidang Humas. Kesehariannya beliau mengajar sebagai guru fisika. Nah, oke. Sekarang kita ke wali kelas. Yang pertama wali kelas 10 MIPA 1. Ada Ibu Hajah Nurul Jazimah, SAG MPD. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya di MIPA 2, bagi Anda yang senang menari, ada Bu Nining Sri Rezeki SPD. Beliau selaku guru seni budaya. Berikutnya wali kelas 10 MIPA 3 ada Bu Nur Hidayati SPD. Beliau mengajar PPKN. Wali kelas 10 MIPA 4 ada Pak Ilham Hamid Al-Hakim. Bukan Al-Hikam, tetapi Al-Hakim SPDI. Kesehariannya beliau mengajar sebagai guru TIK. Kemudian ada Pak Agus Sofyan Hidayat SPD MHUM selaku wali kelas 10 IPS 1. Beliau juga mengajar sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Pak Muhtar Saifuddin, panggilannya Pak Muhtar, selaku wali kelas 10 IPS 2. Kesehariannya beliau mengajar sebagai guru Quran Hadis. Kemudian ada wali kelas 10 IPS 3, Pak Tulus Mono SPD MSI. Beliau mengajar sebagai guru matematika. Kemudian wali kelas IPS 4. Siapa ya? Oh, Pak Muhammad Waston Al-Hikami MPD. Sama? Oke. Ya, mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Ya, nanti Anda yang duduk di kelas 10 IPS 4 akan bertemu dengan saya sebagai wali kelas 10 IPS 4. Selanjutnya wali kelas 10 IPS 5 ada Pak Khairul Mustaqim SPD, Pak Takim. Masih muda ini. Beliau mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau penjas orkes. Selanjutnya wali kelas 10 bahasa ada beliau Bu Desi Arsyanti SPD MA. Beliau mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, untuk wali kelas 10 agama, Anda bisa bertemu dengan Ibu Siti Maisaroh SAG selaku pengajar guru bidang studi bahasa Arab. Ya, oke, demikian untuk materi kemadrasahan, wawasan kemadrasahan yang pertama. Besok masih ada materi wawasan kemadrasahan yang kedua yang akan dibawakan oleh Pak Jamaluddin. Namun kita masih punya waktu. Silahkan Anda bisa melihat tampilan video berikut ini mengenai sekilas profil Madrasah Aliyah Negeri Salatiga. Oke, selamat melanjutkan belajar Anda secara daring, secara online, dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan insya Allah nanti kita akan segera bisa bertemu, bertatap muka secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Salatiga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Silahkan dilanjutkan untuk melihat profil Madrasah Aliyah Negeri Salatiga.